Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, apa kabar semuanya anak-anakku? Baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, bagaimana belajar di rumahnya? Masih semangat? Harus tetap semangat. Walaupun di kondisi pandemi kita seperti ini, kita tidak bisa berangkat sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, ya, tidak bisa melakukan hal-hal di luar rumah seperti dulu, ya. Namun, walaupun seperti itu, kita harus tetap semangat belajar. Jangan jadikan ini sebagai sebuah masalah dan kendala yang membatasi kita dalam belajar. Namun, jadikan ini sebagai motivasi dan tantangan agar kita bisa belajar dengan cara yang lainnya. Siap? Siap pastinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab tentang ibadah sholat. Seperti kita tahu, dulu kita sudah belajar. Nah, sekarang kita akan memasuki bab selanjutnya. Nah, namun sebelum itu, mari kita berdoa, kita memohon kepada Allah supaya diberikan manfaat dari ilmu-ilmu dan diberikan kelancaran pada pembelajaran kita kali ini. Siap? Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, semoga setelah kita berdoa, kita akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan sedikit mengulang tentang materi kita sebelumnya. Ya, sebelum memasuki materi ini, kita akan mengulang lagi. Kita merefresh lagi ingatan kita tentang pengertian sholat. Nah, sebuah pertanyaan untuk kalian semua. Siapa yang masih ingat sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya, bagus sekali. Merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, ada 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Oke, setelah itu kita akan ingat pengertiannya. Sholat merupakan ibadah yang pengertiannya dibagi menjadi 2. Yang pertama secara bahasa, kedua secara istilah. Secara bahasa kita tahu bahwa sholat merupakan doa. Secara bahasa artinya sholat diartikan sebagai doa dan juga sebagai mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara istilah bisa dibaca di bawah. Nah, secara istilah bahwa sholat merupakan ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan gerakan mengangkat kedua tangan seraya membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan pengertian sholat secara istilah. Nah, seperti kita tahu bahwa dalam satu harinya kita melaksanakan sholat fardu atau wajib berapa kali? Ya, tepat sekali. Ada 5 waktu atau 5 kali sholat wajib. Yang pertama subuh 2 rakaat, yang kedua zuhur 4 rakaat, yang ketiga asar 4 rakaat, yang keempat maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi dalam satu hari kita melaksanakan sholat seberapa banyak rakaat? Sebanyak 17 rakaat. Nah, ya, seperti tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang apa sih manfaat atau hikmah dari kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, kita akan bahas sekarang. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi agar kita lebih semangat dalam belajar. Siap? Nah, lagunya tentang sholat adalah kewajibanku. Nadanya mana di mana anak kambing saya, yang nanti liriknya kita ubah sesuai tema. Oke? Siap? Ayo ke sholat 5 waktu,
kewajiban menjalankan sholat pengabdian diriku, selalu berdoa dan selalu bertaubat. Pertama dihisab yaitu tentang sholat. Yuk ayo kita sholat, yuk ayo kita sholat. Sholat fardu ada 5 waktu. Yuk ayo kita sholat, yuk ayo kita sholat. Sholat fardu ada 5 waktu. Dari lagu itu kita bisa belajar bahwa sholat merupakan kewajiban bagi kita semua, ya. Sholat merupakan hal yang harus kita lakukan sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari lagu itu juga kita bisa tahu bahwa ketika kita sholat berarti kita sedang menjalankan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang tidak sholat nanti akan menjadikannya sebagai orang yang merugi di akhirat. Karena apa? Karena pahala yang pertama kali dihisab atau dihitung nanti adalah pahala tentang sholat. Oke, nah selanjutnya kita akan mengupas, kita akan mencari apa sih hikmah-hikmah dari sholat itu tersendiri. Oke, nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sholat akan membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kita tahu bahwa ketika kita sholat, kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kita akan berlatih untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat pada kehidupan kita sehari-hari kita akan senantiasa mengingat bahwa Allah selalu ada, Allah selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Nah, karena sholat itu juga perwujudan sebagai pengabdian kita, seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Nah, dari situ kita tahu bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, poin yang kedua, selalu membuat kita menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat kita mencoba untuk bersimpuh di hadapan Allah. Kita mencoba menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah, dan akan membuat kita selalu waspada dengan apa yang kita lakukan. Oke, poin yang ketiga kita amati gambar. Nah, di sini ada gambar. Pada gambar ini ada 2 orang sahabat yang saling bercakap-cakap ya. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa apa? Ya. Nah, langsung melaksanakan ibadah sholat ketika ada azan. Maksudnya apa? Di situ kita diajarkan untuk disiplin waktu. Artinya, ketika sudah masuk waktu kegiatan yang akan kita laksanakan, kita harus lekas melaksanakannya, seperti ibadah sholat. Nah, ketika ada adzan, kemudian seorang sahabat mengajaknya ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Ketika kita di rumah misalnya ya, kalian di rumah, kalian harus bisa membagi waktu antara kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, kapan waktu beribadah, dan kapan waktu membantu orang tua. Di situ, jika kita sudah bisa melaksanakan hal-hal tersebut dengan disiplin waktu, maka kita akan terbiasa menjadi orang yang tepat waktu. Oke. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah hidup bersih dan suci. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, kita melaksanakannya dengan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Nah, dengan air wudhu itu kita sedang mensucikan diri kita, sedang membersihkan diri kita. Nah, itu mengajarkan apa? Bahwa kita harus senantiasa menjalankan kebersihan. Ya, seperti pada masa seperti ini, kita harus rajin mencuci tangan kita sebelum memegang atau setelah memegang fasilitas-fasilitas umum. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Oke. Poin yang kelima. Poin yang kelima yaitu adalah hidup menjadi tertib dan teratur. Ketika kita sholat, itu ada urutan-urutannya dalam gerak-gerakannya. Tidak boleh
dicampur-campur, tidak boleh ditukar-tukar, harus lutut dan harus tertib. Di situ kita sedang diajarkan bahwa apa? Kita harus senantiasa menjalankan tata peraturan yang ada di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di masyarakat. Karena apa? Karena dengan kita melaksanakan tata tertib itu, kita akan membuat sebuah kehidupan yang tertib dan teratur. Oke, poin yang keenam adalah rendah hati. Rendah hati dimaksud di sini apa? Kita tidak boleh sombong, karena ketika kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hal yang bisa kita banggakan, ya. Tidak ada pangkat, tidak ada gelar, tidak ada kekayaan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, karena Allah hanya memandang keimanan dan ketakwaan kita. Jadi ketika kita sholat berjamaah, tidak ada yang dibeda-bedakan, siapa yang kaya, siapa yang miskin, tidak ada yang berbeda. Itu melatih bahwa kita harus senantiasa hidup dengan rendah hati. Oke. Kemudian poin yang ketujuh yaitu adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Nah, ketika kita sholat, ketika kita terbiasa untuk sholat, itu melatih diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Di situ akan membuat hidup kita menjadi damai dan senantiasa menyebarkan keselamatan bagi orang lain, bagi diri kita sendiri, ya, karena kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Oke. Kemudian poin yang ke-8. Poin yang ke-8 yaitu adalah membuat hati menjadi tenang dan tentram. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, kita dianjurkan untuk berusaha sehusu-husunya. Di situ kita diminta untuk meninggalkan semua pikiran yang ada di dunia ini. Jadi pikiran-pikiran lain kehidupan sehari-hari kita pinggirkan dulu, kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu kita sedang dilatih untuk menenangkan hati dan pikiran kita dan membuat hati kita menjadi tenang dan tenang. Oke. Kemudian poin yang ke-9 yaitu adalah apa? Kita amati gambar lagi. Di sini ada gambar beberapa orang sedang menjalankan ibadah sholat secara berjamaah. Maksudnya apa? Ya, betul sekali. Bersama-sama. Nah, di sini bersama-sama. Ketika kita sholat, kita menjalankan ibadah sholat berjamaah, kita sedang diajarkan untuk mempererat kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan, ya. Jadi ketika kita sholat, kita itu sedang diajarkan bahwa kita hidup dalam masyarakat harus bersatu, harus selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan, ya, tidak boleh terpecah belah. Dari gambar ini juga kita bisa tahu bahwa ketika kita hidup di masyarakat harus menghormati dan mengikuti pimpinan kita. Seperti tahu bahwa ada imam, ada makmum. Nah, imam adalah yang memimpin. Kita tidak boleh tidak menghormati, ya, tidak boleh melawan dari pimpinan kita. Selama dia benar, kita harus selalu mengikutinya. Namun kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan apabila pemimpin kita, ya, itu melaksanakan kesalahan atau melakukan sebuah hal yang tidak sesuai dengan tata peraturan. Nah, di situ kita harus mengingatkannya. Seperti ketika sholat, kita bisa mengingatkan imam yang lupa atau salah. Dengan apa? Dengan mengucapkan subhanallah bagi jamaah laki-laki dan menepuk tangan bagi jamaah perempuan, ya. Nah, di situ dari gambar ini berarti kita diajarkan tentang kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Oke, terima kasih. Poin yang ke-10 adalah mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, dari perbuatan yang tidak baik-baik, ya. Seperti hal yang disampaikan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari ayat itu kita bisa tahu bahwa dengan menjalankan ibadah sholat, kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena seorang yang rajin sholat, insya Allah tidak akan
menjerumuskan dirinya ke dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti kita tahu, pada zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang dengan mudahnya dilakukan. Nah, ketika kita sholat, insya Allah kita sedang membentengi diri kita dari hal-hal yang demikian. Oke, itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya Pak Guru mau coba tanya lagi sebagai pengingat. Sebagai pengingat, tadi apa yang sudah kita sampaikan, apa yang kita sudah bahas, ya. Coba Pak Guru akan tanya beberapa hal. Siapa yang masih ingat sholat itu membuat diri kita menjadi pribadi yang bagaimana dengan waktu? Ya, betul sekali. Disiplin dengan. Oke, selanjutnya. Ketika kita sholat, maka kita sedang membuat diri kita tercegah dari perbuatan, betul sekali, keji dan oke, terima kasih. Nah, anak-anak semua, itu adalah manfaat atau hikmah dari kita melaksanakan ibadah sholat. Dengan kita melaksanakan ibadah sholat, berarti kita sedang membuat diri kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita tenang dan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, namun sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Pak Guru ada sebuah tugas. Nah, ini dikerjakan dalam buku tugas kalian, kemudian dimintakan tanda tangan Bapak Ibu di rumah, ya, atau orang tua atau wali kakak bisa juga. Nah, kita lihat. Ada gambar di sini, ya. Dari gambar ini, ya, ada 3 orang sahabat yang sedang bermain bola. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang, 6 petang ya. Nah, dari gambar ini, coba sikap apa yang harus dilakukan oleh 3 anak ini. Nah, tuliskan pendapat kalian pada buku tugas kalian ya. Sudah? Oke. Ya, anak-anakku semuanya, tibalah kita pada penghujung pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin katakan sekali lagi bahwa jangan jadikan ini sebagai kendala, jangan jadikan situasi ini sebagai penghalang, namun jadikan sebagai tantangan dan motivasi. Ingat, selalu jaga kebersihan, cuci tangan, dan menggunakan masker. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.